Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Ibu Aidah Murdika di pembelajaran matematika wajib di matematika peminatan di hari Kamis ini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua di hari ini dalam keadaan sehat walafiat, baik, dan juga bahagia, lahir dan batin. Oke, langsung saja di pembelajaran kali ini kita akan menggunakan sebuah LKPD atau lembar kerja kalian. Nah, LKPD ini terdiri dari dua sub yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan pendahuluan yang ada di LKPD ini. Nah, identitas LKPD-nya, mata pelajarannya ada mata pelajaran matematika peminatan, kelasnya kelas 11, maaf ini salah. Pendekatannya, Ibu akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, oleh karena itu, mengapa kalian saat ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan minatnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini juga Ibu includekan ke dalam strategi heuristik P, di mana strategi heuristik P ini juga terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan thinking atau tahapan pemberian materi. Yang kedua adalah tahapan problem, yaitu pemberian soal seperti biasa. Yang ketiga adalah tahapan doing, gitu ya. Nah, alokasi waktunya seharusnya ini adalah 2 JP. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian miliki di dalam LKPD ini adalah yang pertama membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, yang ketiga adalah ada petunjuk penggunaan LKPD. LKPD ini dirancang untuk memfasilitasi kalian dalam melakukan kegiatan belajar secara mandiri dan meningkatkan kemampuan representasi matematik dengan menggunakan pendekatan heuristik V yang tadi Ibu telah jelaskan. Dengan menggunakan heuristik V ini diharapkan siswa paham akan merepresentasi materi trigonometri ini sehingga memudahkan siswa dalam penggunaannya. Strategi heuristik V dapat membantu memvisualkan tulisan ke bentuk rangka atau tabel dan lain sebagainya sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi ini. Indikator kemampuan representasi kata-kata tertulis. Nah, dengan kegiatan pembelajaran yang berbasis pada heuristik V, maka aktivitas dan tanggung jawab tanggapan siswa dalam pembelajaran matematika akan terus bertambah. Hal ini dapat mewujudkan siswa yang aktif karena dapat mendorong siswa untuk mengembangkan rasa percaya diri serta dapat menentukan keberhasilan maupun menambah pengalaman siswa dalam mempelajari matematika. Nah, untuk menguasai materi ini dengan baik, ikutilah petunjuk penggunaan LKPD berikut. Yang pertama, jangan lupa berdoa sebelum mempelajari LKPD ini. Yang kedua, pelajari uraian yang disediakan pada setiap kegiatan pembelajaran secara berurutan. Jadi jangan menclok-menclok. Silakan sesuai dengan urutannya. Tadi urutannya apa? Ada 3. Ada thinking, problem, dan doing. Nah, ikutilah dengan seksama segala tingkatan aspek yang ada dalam LKPD, yaitu aspek thinking, problem, dan doing. Sebagaimana tadi Ibu Aida telah jelaskan ya. Yang keempat, perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk penyelesaian permasalahan yang disediakan dalam aspek thinking. Yang kelima, pahamilah problem yang disediakan, kemudian lakukan pemecahan masalah yang ada pada problem dan dalam aspek doing sebagai konfirmasi pengetahuannya. Jadi nanti ada soal di problem, nanti di kalian jawabnya di doing ya. Jangan dikerjakan di problem juga, nanti kalian kerjakannya di doing gitu ya. Yang keenam adalah jika menemukan kendala dalam menyelesaikan problem, cobalah untuk melihat kembali uraian materi yang ada di aspek thinking. Yang ketujuh, setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, buatlah rangkuman mandiri berbentuk diagram V, sesuai dengan apa yang kalian pahami dengan menjawab butir-butir pertanyaan pengaitan agar lebih terarah, seperti diagram yang ada di bagian sekilas tentang heuristik V, berikut adalah contoh lembar rangkumannya. Nah, ada kayak gini. Nah, contohnya ada seperti ini ya. Jadi nanti untuk membuat rangkumannya, itu rangkumannya bentuknya V, di mana di sini itu ada aspek thinking. Aspek thinking itu isinya apa, Bu? Aspek thinking itu isinya adalah konsep lama, rumus lama yang kalian sudah ketahui apa.
dari kegiatan pembelajaran ini ya yang nanti kita pelajari. Silakan dituliskan. Yang kedua, konsep baru yang ditemukan dalam aspek thinkingnya, rumus barunya apa. Terus yang ketiga, peta konsepnya, keterkaitannya apa. Nah, kamu buat di sini ya. Terus di sini juga di tengah-tengah ada problem, kalian tuliskan problem apa aja yang ada di LKPD ini. Terus pertanyaan fokus itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di problem juga sama. Nanti sesuai dengan kalian dapatnya di kelompok mana, nanti ada mana yang harus kalian kerjakan gitu ya. Nah, di doing ini kalian juga harus mengisi manfaat ini dulu, yang diketahui apa dari problemnya, terus cara penyelesaiannya bagaimana, kesimpulannya apa, serta manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini apa. Nah, setelah mengerjakan latihan soal, lakukan penilaian diri sebagai bentuk refleksi dari kemampuan representasi matematik kalian. Setelah mengerjakan latihan soal, lakukanlah penilaian diri sebagai bentuk refleksi dari kemampuan representasi matematik kalian terhadap materi pada kegiatan pembelajaran ini. Ingatlah, keberhasilan proses pembelajaran pada LKPD ini tergantung pada kesungguhan kalian untuk memahami isi LKPD dan berlatih secara mandiri dan sungguh-sungguh, gitu ya. Materi yang akan kita pelajari ada 2. LKPD ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran, di mana yang pertama adalah rumus perkalian sinus dan kosinus, yang kedua adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, kita lanjut aja ya, tanpa panjang lebar, kita masuk ke kegiatan pembelajaran 1. Nah, kegiatan pembelajaran 1 ini tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran 1 ini pada LKPD, murid dapat memahami dan mendeskripsikan keterkaitan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dengan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, yang kedua adalah setelah membaca materi pada aspek thinking, murid dapat menulis langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang ada pada jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, kita masuk ke uraian materi yang pertama. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, kita masuk ke aspek thinking, ke aspek pemberian materi, silakan disimak baik-baik. Diketahui dari rumus jumlah dan selisih sudut, sinus dan kosinus yang telah kita pelajari sebelumnya adalah yang ini kan, jumlah dan selisih. Jika diketahui sin alfa ditambah atau dikurang beta, maka rumusnya adalah seperti ini. Sin alfa ditambah beta berarti sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Ini rumus yang sudah kita ketahui ya. Nah, jika ditanyanya selisihnya, maka sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, begitu juga diketahui rumus cosnya yang kemarin kita telah pelajari. Cos alfa ditambah atau dikurang beta, maka rumusnya adalah seperti ini. Kalau dijumlah, maka rumusnya cos alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa, ini sin ya, dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, kalau yang selisihnya adalah sama ini, ini cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta gitu ya. Sebentar, Bu Aida perbarui dulu. Nah, ini cos, ini sin, ya kan? Ini juga sama, ini sin, ya kan? Jadi rumusnya yang sudah kita ketahui seperti ini ya. Nah, sekarang jika kita jumlahkan 2 rumus sin, nih sin di atas, maka kita jumlahkan ini yang penjumlahan sama yang pengurangan kita jumlahkan. Berarti kan ini ya, ini rumus ini sama rumus ini kita jumlahkan ditambah, maka karena ini ditambah nih, ini ditambah dengan ini ya kan, ini sama dengan ini sin alfa dikali cos beta ya kan, ini juga sama sin alfa dikali cos beta. Oh iya, ini benar ya. Nah,
berarti kita tambahin, ya kan? Nah, karena ini sama sin alfa cos beta, ini juga sama sin alfa cos beta, berarti ini ketika ditambahin maka hasilnya adalah 2. Anggap di sini 1, di sini 1. 1 tambah 1, 2. 2 sin alfa cos beta, gitu ya. Ditambah sekarang ini cos alfa ditambah sin beta, cos alfa dikali sin beta ditambah min cos alfa dikali cos beta, dikali sin beta. Min ketemu plus jadinya min. Nah, ini dikurang ini maka hasilnya 0, ya kan? Ini bisa dicoret. Maka kita dapat rumus seperti ini. Ya, paham ya? Nah, sekarang jika rumusnya dikurang, maka akan seperti apa? Nah, kita kurang. Sama kayak tadi. Ini sama ini dikurang, maka sama dengan, sekarang lihat ini. Sin alfa cos beta, ini juga sin alfa cos beta. Ini dikurang sama ini, maka hasilnya 0, ya kan? Sekarang yang ini. Cos alfa sin beta dikurangi min cos alfa sin beta. Min ketemu min plus, maka cos alfa dikali sin beta ditambah cos alfa ditambah dikali sin beta. Maka hasilnya adalah ini 1, maka 2. 2 cos alfa sin beta. Gitu, paham ya? Kalau belum paham, silakan diulang-ulang kembali atau ditanyakan kepada Bu Aida. Oke? Nah, maka lakukanlah. Tadi kan kita udah lakukan yang sin, ya kan, dua-duanya. Maka lakukanlah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada kedua rumus, sekarang yang cos di atas. Nah, di sini ditulis didapatkannya apa? Sama seperti ini ya, cuma ininya diganti jadi cos aja. Oke? Nah, setelah kalian melakukan yang ini, melakukan operasi yang cos yang ini, maka dari operasi hitung yang telah kalian lakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Nah, sekarang kalian tuliskan apa yang sudah kalian dapatkan. Di sini 2 sin A dikali cos B berarti sama dengan ini kan, 2 sin A dikali cos B sama dengan berarti yang ini. Ya kan? Sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta, ya kan? Berarti ini adalah yang ini. Ini ya. Nah, cos alfa dikali 2 cos alfa dikali sin beta berarti yang ini kan? Berarti jawabannya adalah yang ini. Ya kan? Nah, untuk yang kedua ini silahkan kalian tentukan sendiri dari kotak yang di sini. Oke? Nah, setelah kalian mempelajari tentang rumus-rumus yang pertama, maka kita masuk kepada problem atau pertanyaan fokus. Dari rumus-rumus di atas, maka selesaikanlah permasalahan yang ada di bawah ini, lalu kerjakanlah di aspek doing. Jadi ini soalnya di sini, kerjainnya di doing nanti ya. Yang pertama untuk kelompok auditori. Untuk kelompok auditori, itu tentukanlah nilai dari 2 cos 80 derajat dikali sin 50 derajat dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Ya, untuk kelompok visual dan kelompok kinestetik juga silakan dilihat apa yang disuruhnya ya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui apa pertanyaan fokusnya, maka kalian kerjakan di doing. Di doingnya apa? Yang diketahui dari rumusnya apa? Yang diketahui di rumusnya apa? Ditulis di sini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Bagaimana cara penyelesaian ini? Yang ini. Ini kan pertanyaan kalian kan? Nah, bagaimana cara penyelesaian yang ini? Pakai rumus apa? Tuh ya. Pakai rumus apa? Kalian mengerjakannya. Setelah itu kesimpulan atau jawaban akhir. Atau di sini ditulisnya jawaban akhirnya. Jawaban akhirnya apa? Dapatnya berapa? Gitu ya. Nah, sekarang tulis di sini. Apa sih manfaat pembelajaran yang kamu rasakan hari ini? Silakan ditulis di sini. Gitu. Paham ya? Oke? Sampai sini semoga kalian paham. Jika belum paham, silakan diulang-ulang kembali. Nah, nanti setelah ini silakan masuk kepada part selanjutnya yang Ibu Aida telah kasih. Oke?